Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ria Indria Purnamasari, guru biologi di SMA Negeri 1 Rancabungur. Nah, kali ini saya masih akan membahas materi bab 1 dari kelas 10, yaitu tentang virus. Tapi saya akan lebih berfokus pada bagaimana cara virus itu bereproduksi dan bagaimana cara dia menginfeksi makhluk hidup yang lainnya. Namun sebelumnya mari kita ingat kembali apa itu virus. Mengapa virus bisa menyebabkan penyakit dan mengapa virus begitu menggemparkan dunia akhir-akhir ini. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Nah, hal ini dapat kita pahami karena memang zaman dulu virus itu dikenal sebagai sesuatu yang selalu menyebabkan penyakit, sehingga virus dikatakan sebagai racun. Nah, kemudian virus dikategorikan sebagai metaorganisme atau makhluk hidup peralihan. Kenapa? Karena pada virus terdapat ciri makhluk hidup maupun ciri benda mati. Ciri makhluk hidup yang dimiliki virus adalah adanya materi genetik walaupun hanya salah satu, yaitu DNA saja atau RNA saja, dan virus mampu bereproduksi. Sedangkan ciri benda matinya yaitu bahwa virus tidak memiliki protoplasma dan virus dapat dikristalkan. Lalu sekarang kita lihat bagaimanakah cara virus itu memperbanyak diri. Nah, ternyata virus hanya mampu memperbanyak diri jika dia berada pada sel atau jaringan yang hidup. Hal ini sangat mudah kita pahami karena memang kalau secara struktur virus itu begitu sangat sederhana, hanya terdiri dari materi genetik dan kapsid saja. Sehingga untuk dapat bereproduksi, virus harus menginfeksi sel inang dan kemudian memanfaatkan bagian-bagian daripada sel inang tersebut untuk bereproduksi. Oleh karena itu, virus disebut sebagai parasit obligat. Nah, daur hidup virus itu ada dua macam, yaitu ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Hal ini terjadi tergantung pada kondisi sel inang. Jika sel inang yang diinfeksi oleh virus itu adalah sel inang yang lemah, maka virus akan memasuki siklus litik. Adapun jika ternyata sel inang yang diinfeksi oleh virus adalah sel yang kuat atau virulen, maka virus akan memasuki siklus lisogenik. Mari kita lihat pertama siklus litik. Siklus litik terdiri dari 5 fase, yaitu ada absorpsi, penetrasi, eklipase, perakitan, dan lisis. Absorpsi yaitu fase di mana si virus ini baru menempel pada sel inang. Kemudian dilanjutkan dengan fase penetrasi, yaitu materi genetik virus masuk ke dalam sel inang. Nah, pada siklus litik, karena inangnya lemah, maka DNA inang itu akan dihancurkan dan kemudian fungsinya diambil alih oleh DNA virus. DNA virus akan melakukan replikasi dan kemudian dia akan mensintesis bagian-bagian tubuh virus yang lainnya. Kemudian setelah lengkap semua bagian tubuhnya, maka virus akan melakukan perakitan sehingga terbentuklah virus-virus junior. Jika kemudian virus itu sudah matang, maka virus akan mengeluarkan enzim untuk menghancurkan dinding sel inang dan virus-virus junior ini akan keluar dari sel inang serta siap untuk menginjeksi atau menginfeksi sel-sel inang sehat yang lainnya. Nah, secara umum siklus litik dapat dilihat sebagai berikut, yaitu dimulai dari absorpsi atau penempelan, penetrasi atau DNA virus mulai masuk ke dalam sel inang, eklipase, replikasi, dan sintesis, di mana di sini DNA inang dihancurkan, kemudian dibentuklah bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian terjadi perakitan, yaitu dimulai dibentuknya virus-virus junior, lalu kemudian setelah matang maka virus akan mengeluarkan enzim yang menghancurkan selubung daripada sel inang tersebut sehingga virus siap untuk keluar dan menginfeksi sel-sel sehat yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat siklus lisogenik. Di sini ternyata hanya ada 4 fase, yaitu absorpsi,
penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Absorpsi dan penetrasi sebetulnya ini sama persis dengan pada siklus litik, di mana diabsorpsi berarti virus baru menempel pada sel inang, kemudian dipenetrasi, DNA virus ini mulai memasuki sel inang. Nah, yang berbeda adalah pada tahap penggabungan. Di sini karena memang sel inangnya itu kuat atau virulen, sehingga DNA virus ini tidak bisa menghancurkan DNA sel inang. Akan tetapi DNA virus ini bergabung dengan DNA inang membentuk provirus atau profag. Nah, ketika inang ini atau sel inang ini membelah diri, memperbanyak diri, maka ternyata profag ini pun ikut membelah diri dan memperbanyak diri, sehingga setiap bagian daripada sel anakan dari inang itu akan mengandung DNA virus. Nah, jika kondisi sel inang mulai melemah, maka DNA virus mulai memisahkan diri dan virus siap memasuki siklus litik, yaitu pada bagian klifase atau penghancuran DNA inang. Nah, siklus lisogenik secara keseluruhan dapat dilihat seperti berikut, dimulai dari absorpsi, penetrasi, penggabungan, ini ciri khas dari lisogenik, kemudian replikasi, dalam hal ini adalah sel inang memperbanyak diri dan ternyata DNA virus ikut diperbanyak sehingga anakan sel inang semua memiliki provirus. Lalu pada saat DNA inang ini mulai lemah, DNA virus ini akan memisahkan diri dan siap memasuki fase litik. Oke, kita lihat di sini perbedaan antara siklus litik dan lisogenik. Dilihat dari kondisi awal daripada sel inang, litik itu terjadi jika sel inangnya non-virulen, sementara lisogenik itu terjadi jika sel inangnya virulen atau kuat. Nah, jumlah tahapannya pun berbeda. Pada litik hanya 5 tahap, sedangkan pada lisogenik itu ada 4 tahap. Nah, kelanjutannya ternyata pada siklus litik itu terhenti karena sel inangnya diakhiri dengan lisis atau rusak, hancur. Nah, sedangkan pada lisogenik ini terus terjadi pembelahan sel inang selama sel inang itu masih bersifat virulen. Nah, kemudian kondisi akhirnya seperti sudah dibahas, yaitu sel inang mati untuk dilitik, sedangkan untuk di lisogenik ini sel inangnya tidak mati. Nah, untuk waktunya ternyata pada litik itu relatif singkat, sedangkan pada lisogenik itu waktunya cukup lama. Oke, demikian untuk pembahasan reproduksi virus. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam ceria.